pekikan perang Dayak yang disebut Daryu, yang dipekik oleh ribuan pasukan ketika suku Dayak yang menyambut dan siap menerima perintah dari Raja Patih Arya Magat. Apabila diperintahkan untuk menyerbu, Daryu inilah yang membuat nyali pasukan Gajah Mada menciut. Gajah Mada sendiri juga ikut mulai gemetar. Adapun yang menjadi dan membuat ribuan pasukan Majapahit gemetar dan bertingkah seperti orang gila adalah karena mereka sendiri telah dirasuki oleh roh Kamang Layu. Kerajaan Bengkulai Rajakang adalah sebuah kerajaan Dayak Kanayat yang pertama kali berdiri di hulu sungai Sekayu, yaitu salah satu anak sungai yang dikenal dengan sebutan Sungai Mempawah di masa sekarang. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini, Our Channel akan mengupas tentang Kerajaan Bahanapura atau Bangkulai Rajakang. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Mahapatih Gajah Mada melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Dahanapura atau Bengkulai Rajakang. Namun tanpa mereka sadari, ternyata pasukan Dayak yang terdiri dari gabungan suku-suku Dayak lainnya telah siap untuk melawan kedatangan pasukan Majapahit. Kekuatan suku-suku Dayak bukan saja mengerahkan pasukan-pasukan biasa, namun juga kekuatan-kekuatan alam yang mereka miliki. Pasukan Majapahit yang terkenal gagah perkasa saat memasuki wilayah Dahanapura, semuanya malah gemetaran. Semuanya malah ketakutan, bahkan ada yang menangis histeris. Ini membuat Gajah Mada penuh dilema, dan akhirnya Gajah Mada menyadari siapa yang dilawannya. Ketika melihat hal ini, nyali Patih Gajah Mada, pemimpin tentara kerajaan Majapahit tersebut, akhirnya juga ikut ciut. Terlebih melihat ribuan prajurit telah menjadi seperti orang gila, menangis dan bergemetaran. Selain itu, Gajah Mada sendiri juga ikut mulai gemetar. Adapun yang menjadi dan membuat ribuan pasukan Majapahit gemetar dan bertingkah seperti orang gila adalah karena mereka sendiri telah dirasuki oleh roh Kamang Layu. Ini adalah entitas roh yang berkebalikan dan berbeda dengan entitas roh Kamang Taryu.
yang mana jika pada roh Kamang Tariu setiap prajurit Dayak yang dirasuki olehnya akan menjadi garang, ganas, maka pada setiap orang yang dirasuki oleh roh Kamang Layu akan bergemetaran dan tidak terkontrol, bahkan menjadi gila, menangis, bahkan melakukan bunuh diri atau meninggal dunia dengan sendirinya. Patih Gajah Mada akhirnya sadar bahwa kehebatan pasukan tentaranya bukanlah apa-apa, tidak akan mampu melawan pasukan bangsa Dayak, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menaklukkan dan menghancurkan kerajaan Bahanapura, Bengkule Rejakang. Setelah itu, Patih Gajah Mada yang masih gemetar menghadap ke depan Raja Arya Magat atau Raja Patih Gumandar dan mengatakan bahwa kedatangannya bersama ribuan pasukan tentaranya adalah untuk bermaksud baik dan memohon kepada Raja Patih Arya Magat untuk membantu kerajaan Majapahit dengan mengirimkan pasukan Dayak untuk menyerang ke negeri Siam atau Thailand. Dalam upaya Majapahit menghadapi tentara Kekaisaran Mongol, bahkan ia berjanji akan memberikan imbalan kepada Raja Patih Arya Magat sebagai tanda awal akan adanya imbalan yang dijanjikan tersebut. Patih Gajah Mada kemudian memberikan sebuah keris miliknya sendiri kepada Raja Patih Arya Magat, yaitu keris Susuhan. Raja Patih Arya Magat atau Patih Pagumandar memberikan Patih Gajah Mada untuk kembali menuju lautan tanpa ada peperangan di antara mereka. Meskipun telah dijanjikan akan diberi imbalan oleh kerajaan Majapahit apabila Raja Patih Arya Magat mau membantu, namun Raja Patih Arya Magat tetap tidak pernah mau tunduk pada kemauan Patih Gajah Mada tersebut, sehingga beliau tidak pernah mengirim pasukan Dayak untuk ikut menyerang ke negeri Siam, Thailand. Setelah sisa-sisa tentara kerajaan Majapahit tersebut pulang, maka rakyat kerajaan Bahanapura mulai menyebut kerajaan Bahanapura dengan sebutan Bengkule Rejakang, yang berarti nyawa raja. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan atas telah selamatnya nyawa Raja Patih Arya Magat dan tetap tegaknya kerajaan Bahanapura. Hal ini yang mendasari kenapa di dalam Kekawin Empu Prapanca negara Kertagama nama Bahanapura tidak dicantumkan. Selain kerajaan Bahanapura, kerajaan Dayak Kalimantan Barat lain yang tidak pernah dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit dan pendahulunya atau kerajaan Singosari adalah
Kerajaan Bawakang, Kerajaan Satona atau Stanapura, Kerajaan Pantanat atau Nek Riuh, Kerajaan Sijakang, Kerajaan Ango Dalaga, Kerajaan Kelokang Kanakang, dan Kerajaan Enggau Banyau Tampunjua. Sementara kejadian ini membuat nama Raja Patih Pakumentar menjadi buah bibir bagi seluruh masyarakat Dayak, termasuk suku Dayak subetnis yang lainnya. Kabar tentang kalahnya Majapahit melawan kerajaan Bahanapura yang dipimpin oleh Raja Patih Arya Magat tersebar ke seluruh pelosok Pulau Kalimantan, termasuk sampai di Kerajaan Bataguh milik suku Dayak Biaju atau Ngaju di bantaran Biaju Kecil atau Sungai Kapuas. Mendengar kabar itu, Raja Bataguh bersama pembesar kerajaan lainnya berniat untuk mengayau Raja Patih Arya Magat, karena di dalam adat budaya bangsa Dayak yang layak dijadikan target kayau adalah para raja dan pembesar-pembesar yang diyakini memiliki kekuatan besar. Pada suatu tengah malam yang tidak terduga, pasukan Kayau Dayak Biaju atau Ngaju yang dipimpin oleh rajanya sendiri, yang oleh orang Dayak Kalbar diberi gelar Raja Bangkaka. Sebutan Bangkaka adalah nama burung air. Mereka menerobos ke dalam istana rumah panjang kota Bahana. Karena Raja Arya Magat yang tertidur pulas dan tidak sedang menggunakan kekuatan yang dimilikinya, mengakibatkan beliau dengan mudah dikayau, digorok oleh salah seorang pengayau kerajaan Bataguh, dan setelah berhasil mengayau Raja Patih Arya Magat, para pengayau langsung meluncurkan ajung atau kapal mereka, dan mereka secepatnya meninggalkan kota Bahana. Namun sebagian prajuritnya tertangkap oleh prajurit kerajaan Bahanapura. Tapi Raja Patih Arya Magat tewas. Sepeninggal Raja Patih Arya Magat, maka istri beliau, Dara Jampe, mengemban tugas sebagai raja. Namun karena perasaan sedih yang masih belum rela atas kehilangan sang suami, akhirnya beliau menitipkan kerajaannya kepada Patih Arya Manding, adik dari Arya Magat. Arya Manding menjadi raja sementara untuk menggantikan posisi dari Dara Jampe, mengingat anak-anak dari Raja Arya Magat masih belum cukup umur. Saat dinobatkan, Patih Arya Manding diberi gelar dengan sebutan
Patih Ridu. Pada masa pemerintahan Arya Manding atau Raja Patih Ridu berkuasa, terjadi hubungan yang tidak baik dengan kerajaan Satona atau Stanapura karena terjadinya sebuah kesalahpahaman, dan akhirnya terjadilah perang di antara dua kerajaan. Ratusan pasukan orang Bayadu dikerahkan ke kota Bahana. Di sana terjadilah satu-satunya perang saudara antara orang Bayadu yang melawan orang Bananag. Das mempawah dalam peperangan tersebut. Orang Bananag mengalami kekalahan dan Raja Patih Ridu atau Arya Manding tewas terbunuh. Untuk menghindari jumlah korban yang lebih banyak, maka para kerabat raja dan bangsawannya serta para tentara kerajaan Bahanapura diungsikan ke daerah hilir Sungai Karimawat atau Sungai Lintah, yaitu sungai di masa sekarang dikenal dengan nama Sungai Mempawah, tepatnya di daerah Banyalit, kota Menjalin sekarang, di mana mereka membangun ibu kota baru yang diberikan nama Singau, atau menurut versi orang Banyadu disebut Sangahok. Istilah Sangahok atau Singhok berarti sehardikan atau sebentakan. Maksudnya untuk menyebuti sekelompok atau kumpulan orang-orang yang dihardik atau dibentak. Setelah Raja Patih Ridu wafat, anak Raja Patih almarhum, anak Raja Arya Mangat yang bernama Arya Panyabakang, Ria Pembendung, diangkat menjadi raja. Di masa kepemimpinannya, pihak kerajaan Majapahit kembali ingin menaklukkan kerajaan Bahanapura. Setelah di masa di mana tentara mereka yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dahulu gagal, kali ini kerajaan Majapahit mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Patih Loh Gender. Saat kejadian tersebut, kerajaan Bahanapura bersekutu dengan pihak kerajaan Sintang untuk melawan tentara kerajaan Majapahit. Perang terjadi antara kerajaan Bahanapura melawan kerajaan Majapahit. Perang langsung dipimpin oleh Patih Panyabakang atau Pangabakang, dan dalam peperangan di Pulau Bendu, Raja Patih Pangabakang tewas. Meskipun demikian, tentara kerajaan Bahanapura mampu mengusir sisa tentara Majapahit bersama komandannya Patih Loh Gender. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kemudian lokasi peperangan yang bernama Pulau Bendu diganti menjadi Nabakang. Pada saat tentara kerajaan Majapahit melarikan diri ke arah muara Sungai Landak, ternyata mereka bertemu dengan pasukan tentara kerajaan Sintang di bawah pimpinan Demong Nutup. Meskipun tentara kerajaan Sintang banyak menewaskan sisa tentara kerajaan Majapahit, namun sayangnya pemimpin mereka, Demong Nutup, dapat
ditangkap oleh tentara Majapahit, ia ditawan dan dibawa ke Pulau Jawa. Dua kejadian penyerangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Dahanapura, dan kedua-duanya berhasil dihadang. Penyerangan mereka gagal untuk menguasai Dahanapura. Setelah Raja Patingebakang wafat, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Satinggi Dirig, yang kemudian dikenal dengan sebutan Patih Patinggi. Setelah Raja Patih Patinggi wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Rakang. Dan setelah Raja Rakang wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Arya Ladong. Raja Arya Ladong lahir dalam keadaan cacat, tidak memiliki tangan. Oleh karena hal itu, ia kemudian dinamakan Ladong. Setelah menjadi raja, ia lebih dikenal dengan sebutan Raja Kudong, yang merupakan singkatan Rajaku Ladong, yang artinya rajaku manusia yang tidak memiliki tangan. Raja Kudong menikah dengan Dara Baklep, yaitu putri Raja Kerajaan Siak Riau. Pernikahan mereka melahirkan anak yang diberi nama Dara Rode. Setelah dewasa, Dara Rode menikah dengan Kangot Manto Baniamas, melahirkan Sang Kawuk atau Sang Kawok menurut versi Dayak Banyuke. Setelah Raja Patih Kodong wafat, beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Katukong Aji. Setelah Raja Katukong Aji wafat sekitar abad ke-16 Masehi, beliau digantikan oleh cucu Raja Kudong, yaitu anak dari Dara Rode yang bernama Singkuwo. Singkuwo diberi gelar Panembahan Inap Bapusat Man Badara Putih, yang artinya penembahan yang tidak memiliki pusar dan memiliki darah yang berwarna putih. Hal ini mengingat beliau terlahir tidak memiliki pusar dan darahnya berwarna putih. Raja Sengkuwu menikah dengan Putri Cermin, anak Raja Kahar dari Indragiri, Sumatera Selatan. Kira-kira pada tahun 1625 Masehi, pada saat Putri Cermin sedang mengandung, telah diramalkan oleh seorang nujum bahwa jika anak yang dilahirkannya perempuan, maka kekuasaan akan berpindah tangan ke suku lain. Ketika tiba waktu melahirkan dan lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Amas Panyusah atau Mas Indrawati. Ketika dewasa, Amas Panyusah menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan. Seminggu setelah pernikahan, maka Sultan Muhammad Zainuddin kembali ke Kerajaan Matan dengan membawa Amas Panyusah yang telah ia nikahi. Dari sinilah mulai terjalin hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Mempawah dan Kerajaan Matan.
Dari pernikahan Mas Indrawati dan Sultan Muhammad Zainuddin lahir seorang putri yang bernama Putri Kesumba. Kelak Putri Kesumba menikah dengan Opu Daeng Manambon yang merupakan seorang pengembara dari tanah Bugis. Sepeninggalnya Panembahan Singkuwu, kerajaan Mempawah dipimpin oleh Opu Daeng Manambon, anak Raja Tante Borong Daeng Rilike, penguasa kerajaan Bone. 1655 Masehi, saat itulah kerajaan beralih dari kerajaan yang bercorak Hindu menjadi kerajaan bercorak Islam dengan syariat Islamnya. Kerajaan Dahanapura, Bangkule Rajakang, yang didirikan oleh Raja Patih Ramaga dan terus dilanjutkan oleh turun-temurunnya, yang berhasil 2 kali menahan gempuran dari kerajaan Majapahit, kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Mempawah. Keberhasilan menahan gempuran dari Majapahit membuktikan kerajaan ini adalah kerajaan yang kuat. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.